video sebelumnya kan udah ada contoh tuh, kamu dikasih uang dari orang tua kamu sebesar 150.000, terus kamu disuruh milih tuh mau buat beli makanan, pulsa, atau nonton. Atau malah bisa buat beli popcorn kan. Terus kamu udah bikin skala prioritasnya tuh. Terus saat itu kamu lapar banget, makanya kamu milih si mie ayam ini. Nah, sementara misalnya kayak pulsa, nonton, ataupun beli popcorn ini kan gak kamu pilih. Nah, namanya ini adalah biaya peluang ya. Kira-kira biaya peluang tuh apa sih? Oke, bareng aku Tria Indah, tutor ekonomi dari Zenius, kita bakal ngebahas tentang biaya peluang ya. Oke, sesuai dengan judul, ya di video ini kita bakal ngebahas biaya peluang. Jadi, let's get started. Kayak di awal video tadi aku udah nge-mention dikit ya tentang biaya peluang. Nah, aku ada cerita nih yang berhubungan dengan biaya peluang. Nih, ada seorang laki-laki namanya Agung. Kita kenalan dulu ya, namanya Agung nih. Dia baru lulus kuliah. Terus dia nge-apply pekerjaan dan akhirnya dia dapetin pengumuman kalau dia keterima di bank. Gajinya itu sekitar 8 juta per bulannya. Selanjutnya, ternyata sebelum-sebelumnya dia juga nge-apply di pekerjaan-pekerjaan yang dia pengen. Terus dia dapat pengumuman juga kalau dia keterima di pemerintahan dan gaji per bulannya itu sekitar 6 juta per bulannya. Kira-kira Agung pilih yang mana ya? Ternyata nggak sampai di situ aja, ternyata dia keterima juga kerja di Zenius dan pekerjaan per bulannya itu mendapatkan gaji sekitar 10 juta per bulan. Terus akhirnya dia juga punya pilihan lain nih yang diberikan orang tuanya untuk mendirikan warung kopi dan profitnya itu sekitar per bulannya itu 4 juta. Kira-kira di antara 4 pilihan hidup Agung ini, Agung milih yang mana ya? Sebelumnya si Agung ini harus menentukan satu pilihan karena asumsinya dia itu jam kerjanya semuanya itu jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Jadi ya harus menentukan satu pilihan aja kan. Dan ternyata Agung memilih untuk bekerja di Zenius. Oke, tadi Agung kan memilih buat kerja di Zenius ya dengan gaji per bulannya 10 juta. Oke, ketika si Agung ini memilih untuk bekerja di Zenius, dia mengorbankan pilihan-pilihan yang gak dia pilih. Nah, pilihan-pilihan yang dia gak pilih nih, pengorbanan yang dia nggak pilih itu merupakan biaya peluang. Terus biaya peluang juga bisa disebut sebagai second best choice. Kalau misalnya Agung nggak ngambil kerja di Zenius, berarti dia bisa ngambil antara pilihan ketiga ini kan. Karena asumsinya tadi jam kerjanya itu semuanya jam 8 pagi sampai jam 4 sore, dia harus milih salah satu kan. Ya kalau dia nggak pilih kerja di Zenius, dia bekerja di bank karena pertimbangannya tadi gajinya lebih tinggi daripada pekerjaan yang lain. Berarti biaya peluangnya Agung itu adalah kerja di bank. Nah, setelah si Agung ini milih buat kerja di Zenius, biaya peluangnya itu tadi kerja di bank ya, yaitu sebesar 8 juta rupiah. Nah, selain dia mengorbankan kerjaan yang gak dipilih dia juga mengorbankan biaya transportasi yang digunakannya untuk menuju ke kantor. Untuk pengorbanan yang berhubungan dengan uang nih, yang tadi tuh gaji 8 juta ataupun biaya transportasi itu disebutnya sebagai pengorbanan bersifat moneter ya. Nah, ketika si Agung ini memilih untuk bekerja di Zenius, ternyata nggak cuma mengorbankan uang-uangnya aja nih, ternyata ada pengorbanan lain yang dikeluarkan oleh si Agung, yaitu macet-macetan, terus polusi, dan tingkat stres di dunia kerja gitu. Nah, pengorbanan yang nggak berhubungan dengan uang itu disebut sebagai pengorbanan bersifat non-moneter. Oh iya, si Agung ini ternyata juga suka nonton konser loh. Nah, dia suka nonton konser John Mayer. Terus dia rela nih bayar sejumlah uang buat nonton konser. Tahun lalu dia nonton konser John Mayer dan harga tiketnya itu sekitar 800.000. Nah, ketika Agung milih buat nonton konser nih, dia ngeluarin uang kan. Dia ngeluarin pengorbanan yang kalau uang 800.000-nya ini nggak dipakai buat nonton konser, dia bisa nabung ataupun bisa dibuat beli sepatu ya. Nggak cuman uang aja sih yang dikorbankan, dia juga harus mengorbankan tenaga dan waktu dia. Ya kalau dia nggak mengeluarkan tenaga dan waktu untuk nonton konser, tenaga dan waktunya bisa dia gunakan untuk istirahat maupun bisa digunakan untuk olahraga gitu. Nah, nabung, beli sepatu, istirahat, dan olahraga ini merupakan biaya peluang dari Agung ini ketika dia memilih untuk
datang ke konser. Jadi kamu tahu kan, nah ini nih merupakan biaya peluang, dan pengorbanan itu dibagi menjadi pengorbanan moneter dan pengorbanan non-moneter. Terus kamu jadi tahu juga biaya peluang itu bisa disebut sebagai second best choice. Oh iya, aku ada pertanyaan nih setelah nonton video ini. Kamu mikir nggak sih kalau biaya peluang itu bisa berlaku di kehidupan sehari-hari atau malah nggak bisa berlaku di kehidupan sehari-hari?